Kita berdoa, terpujilah namamu Allah semesta alam, hingga rini dan sampai saat ini. Engkau masih melindungi kami dan memberkati kehidupan kami. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah namamu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini bahwa kita semua sudah terlebih dahulu membaca nats kita, yakni yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Sehingga pada hari ini kita akan langsung masuk kepada ilustrasi khotbah. Saudara-saudari yang terkasih, maka ilustrasi khotbah dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18 saya beri judul Sang Arsitek Bintang dan Tukang Kayu Tua. Di sebuah kota besar ada dua sosok yang sangat dikenal di dunia konstruksi dan desain. Yang pertama adalah Pak Togar, seorang arsitek bintang. Karyanya selalu masuk majalah desain interior ternama. Gedung-gedung rancangannya menjulang tinggi, berkilauan, dan memenangkan banyak penghargaan. Pak Togar sangat bangga dengan reputasinya. Ia memiliki aturan yang sangat ketat bagi para kontraktor muda yang ingin bekerja di bawah namanya. Jika kalian mau menjadi bagian dari tim saya, katanya dalam setiap seminar, kalian harus memiliki sertifikasi dari lembaga X, Y, dan Z. Kalian harus lulus ujian standar internasional dengan nilai di atas 95. Tunjukkan pada saya portofolio kalian yang berisi proyek-proyek mewah. Itulah satu-satunya cara agar dunia mengakui kalian. Itulah tanda pengenal seorang profesional sejati. Banyak arsitek muda yang berlomba-lomba memenuhi standar itu. Mereka menghabiskan ratusan juta untuk mendapatkan sertifikasi, membeli perangkat lunak termahal, dan berusaha keras meniru gaya Pak Togar. Mereka melakukannya agar bisa berkata, "Saya adalah anak didik Pak Togar," dan berharap bisa ikut bermegah dalam kemegahan, kemewahan, dan pengakuan dunia. Namun anehnya, banyak dari mereka yang merasa kosong. Proyek mereka terlihat hebat di luar, tapi terasa tak punya jiwa. Di sudut lain kota itu ada Pak Benaya, seorang tukang kayu tua yang bengkelnya sederhana. Ia tidak punya sertifikasi mentereng atau penghargaan yang dipajang di dinding. Namun, semua orang tahu jika butuh sesuatu yang dibuat dengan hati, pergilah ke Pak Benaya. Suatu hari, seorang arsitek muda bernama Rio yang frustasi karena merasa karyanya hampa. Meski sudah mengikuti semua aturan Pak Togar, memberanikan diri datang ke bengkel Pak Benaya. Ia melihat tangan Pak Benaya. Tangan itu tidak mulus, penuh dengan bekas luka, kapalan tebal, dan noda-noda kayu yang meresap permanen. Rio bertanya dengan ragu, "Pak, apa tanda pengenal Bapak sebagai seorang ahli bangunan? Di mana sertifikasi Bapak?" Pak Benaya tersenyum lembut. Ia mengangkat kedua tangannya yang kasar dan berkata, "Inilah tanda pengenalku, Nak." Ia menunjuk sebuah bekas luka di telapak tangannya. "Yang ini kudapat
Saat aku hampir jatuh dari atap gereja desa yang sedang kuperbaiki secara sukarela, Tuhan melindungiku. Ia menunjuk kapalan tebal di jarinya. Yang ini terbentuk karena ribuan kali aku mengomplas kayu untuk membuat kursi roda gratis bagi anak-anak di panti asuhan. Lalu ia menunjukkan punggung tangannya yang legam. Dan yang ini adalah saksi bisu puluhan tahun bekerja di bawah terik matahari, bukan untuk membangun istana megah, tapi untuk memastikan rumah-rumah sederhana di kampung ini punya atap yang tidak bocor saat hujan. Pak Benaya menatap Rio dalam-dalam. Nak, Pak Togar dan murid-muridnya bermegah dalam sertifikasi yang tergantung di dinding. Mereka memaksa orang lain mengikuti aturan mereka agar mereka bisa membanggakan penampilan luar. Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan dari diriku sendiri. Satu-satunya kebanggaanku, lanjutnya dengan suara bergetar, adalah pada setiap kayu yang kubentuk untuk melayani orang lain, sama seperti Tuhanku yang memberikan tubuhnya dipenuhi luka paku demi menyelamatkan dunia. Tanda tangan di tanganku ini bukanlah tanda kehebatanku. Ini adalah tanda milik Yesus. Tanda bahwa hidupku bukan lagi tentang aku, tapi tentang Dia. Rio terdiam. Untuk pertama kalinya ia mengerti perbedaan antara membangun untuk kemegahan diri dan membangun sebagai ciptaan baru. Ia sadar bahwa tanda pengenal yang paling berharga bukanlah sertifikat yang mengkilap, melainkan bekas luka yang didapat karena mengasihi dan melayani. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita menyadari bahwa Pak Togar dan para pengikutnya atau muridnya, mereka adalah gambaran dari para penyunat di Galatia. Mereka mau bermegah dalam hal-hal lahiriah. Galatia 6 ayat 12. Sertifikasi dan aturan ketat adalah sunat versi modern. Mereka memaksakan sebuah standar luar agar bisa bertepuk dada dan berkata, "Lihat betapa banyak pengikutku yang hebat." Mereka melakukannya untuk menghindari penganiayaan karena salib Kristus. Artinya mereka ingin diterima oleh standar dunia. Mereka ingin dipuji dan mereka ingin diakui berdasarkan pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan. Pak Benaya, ia adalah gambaran dari Rasul Paulus. Kebanggaannya bukanlah pada pencapaiannya pribadi atau pengakuan dunia. Ia hanya mau bermegah dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Salib mengubah segalanya. Dunia dengan segala standarnya sudah mati baginya dan ia pun sudah mati bagi dunia. Dua macam tanda pengenal. Yang pertama adalah sertifikat mengkilap atau yang kita sebut sebagai sunat. Ini adalah tanda buatan manusia, tampak hebat di luar, tapi tidak menjamin perubahan di dalam. Pada akhirnya bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Galatia 6 ayat 15. Punya gelar, jabatan, pelayanan yang besar, atau penampilan rohani yang sempurna tidak ada artinya jika tidak ada perubahan dari dalam. Jika pencapaian-pencapaian hanya untuk memuaskan keinginan pribadi, namun hal itu tidak
menjadi suatu pelayanan untuk orang lain, membantu orang lain, itu tidak ada gunanya. Bekas luka dan kapalan, tanda milik Yesus, ini adalah tanda otentik dari sebuah kehidupan yang dipakai Tuhan. Paulus berkata, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Galatia 6 ayat 17. Tanda-tanda ini bukanlah stiker atau tato, melainkan bekas-bekas penderitaan, pengorbanan, dan kerja keras karena mengikut Kristus. Itu adalah bukti kepemilikan. Itulah yang dapat menjadi ilustrasi pada kita hari ini. Dan kemudian para pelayan juga dapat mempertanyakan beberapa hal kepada jemaat dan mungkin dapat menjadi referensi bagi pelayan untuk ilustrasi khotbahnya. Yang pertama adalah kita dapat mempertanyakan kepada jemaat, selama ini apa sertifikat yang sedang kita kejar untuk membuat kita merasa berharga di mata Tuhan dan manusia? Lalu, apa itu kesuksesan? Pelayanan, pengetahuan Alkitab, atau kesempurnaan moral? Pertanyaan lain yang dapat ditanyakan oleh pelayan yakni, pertama, dalam hal apa kita sering bermegah? Yang kedua, apakah dalam pencapaian kita atau dalam anugerah dan karya salib Kristus? Lalu yang ketiga, apa tanda-tanda milik Yesus yang ada dalam hidup kita? Bukan luka fisik, tapi mungkin luka karena difitnah saat berbuat benar, lelah karena melayani tanpa pamrih, atau kapalan di hati karena terus-menerus belajar mengampuni. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan memperkaya para pelayan dan juga menambah ide-ide untuk pelayanannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Sungguh luar biasa kasih dan karunia-Mu hingga rini dan sampai saat ini kami masih dalam penyertaan-Mu. Ya Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.